Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Para jamaah rahimakumullah, alhamdulillah, karena rahmat Allah semata kita telah menunaikan sholat maghrib kita secara berjamaah. Semoga ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, dan semoga kita sekalian senantiasa dalam lindungan Allah, dijauhkan dari berbagai wabah dan musibah, tetap istiqomah di jalan Allah sampai akhir hayat kita, dan semoga kita semua husnul khotimah, amin. Semoga salawat serta salam senantiasa dilimpahkan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau, dan segenap umatnya yang taat dan patuh kepada ajaran beliau. Para jamaah sekalian rahimakumullah, malam ini kami sampaikan materi tentang babus sidqi, berlaku jujur, berlaku benar dalam kehidupan. Para jamaah sekalian rahimakumullah, berlaku jujur di era seperti sekarang ini itu kadang-kadang dianggap langkah. Kenapa dianggap langkah? Saking repote ndelek wong sing jujur. Sehingga ketika ada orang yang jujur, orang yang berlaku benar, itu dipandang aneh. Zaman kayak begini kok masih jujur-jujur saja. Nah, kadang-kadang begitu. Ya. Para jamaah sekalian rahimakumullah, tentu orang-orang yang beriman tidak selayaknya kemudian mengatakan yang seperti itu. Karena memang setiap orang yang beriman itu harus berupaya untuk bisa mempraktekkan nilai-nilai kejujuran dalam kehidupan, nilai-nilai kebenaran dalam kehidupan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Hai orang-orang yang beriman, ini namanya ayat khusus ditujukan kepada orang-orang yang telah menyatakan beriman kepada Allah, walaupun tingkat keimanannya itu masih termasuk kategori rendah misalnya, atau sedang, dan bahkan sudah sangat mendalam. Semua orang yang mengaku beriman kepada Allah diseru oleh Allah lewat ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang telah beriman. Mengapa Allah mengawali firman-Nya dengan orang-orang yang telah beriman? Karena hanya orang-orang yang beriman saja yang siap untuk menerima dan membenarkan syariat Allah, ya, agama Allah, kebenaran yang datang dari Allah. Di luar orang yang beriman tidak akan sanggup, ya. Karena itu kepada orang-orang beriman sajalah ayat ini disampaikan, ditujukan oleh Allah. Apa pesan Allah lewat ayat ini? Ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Ya. Perintah ittaqullah ini hampir setiap kita menunaikan salat Jumat, khotib yang tampil di mimbar itu selalu pesan, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Perintah bertakwa kepada Allah itu hampir setiap Jumat selalu disampaikan oleh para khotib yang tampil di atas mimbar. Ya, maksudnya apa? Hai orang-orang yang beriman, taat dan patuhlah kamu
kepada Allah dalam melaksanakan perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya. Ya, kalau kita orang-orang yang beriman itu betul-betul bisa melaksanakan perintah Allah dengan baik, dengan benar, dan menjauhi segala macam bentuk larangan Allah, maka fa insyaallah kita akan bisa mengakhiri hidup ini dengan husnul khotimah. Sehingga pesan Allah, wala tamutunna, sungguh janganlah kamu mati illa wa antum muslimun, kecuali kamu dalam keadaan berserah diri kepada Allah, tunduk patuh kepada Allah. Nah, itu yang biasa dibacakan di waktu khatib berkhutbah di hari Jumat. Nah, ayat ini berpesan kepada kita, ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Artinya taat dan patuhlah kamu dalam melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Wa kunu, dan jadilah kalian semua bersama-sama dengan ma'as-shadiqin, orang-orang yang menegakkan dan menjunjung tinggi kejujuran, menegakkan kebenaran. Ya. Nah, para jamaah sekalian rahmatullah, orang-orang yang berlaku benar itu akan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah. Ketika kita sekalian ini sholat membaca surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, ayat itu di surat Al-Fatihah setiap hari kita baca. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepada Engkau kami menyembah ya Allah. Hanya kepada Engkau ya Allah kami mengabdi. Dan hanya kepada Engkau ya Allah kami memohon pertolongan. Karena itu ya Allah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami ya Allah pada jalan yang lurus, jalan yang benar yang Engkau ridhoi. Lah, jalan yang lurus itu yang kayak apa? Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang telah Engkau beri kenikmatan ya Allah kepada mereka. Nah, seringkali para ahli tafsir ketika menjelaskan siratal ladzina an'amta 'alaihim ini merujuk kepada surat An-Nisa ayat nomor 69. Apa itu bunyinya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yuti'illaha war rasul faulaika ma'alladzina an'amallahu 'alaihim. Siapapun orangnya yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya, maka mereka kelak di akhirat, di hari kiamat, di saat menghadap kepada Allah nanti, ya, Allah katakan faulaika ma'alladzina an'amallahu 'alaihim. Mereka nanti akan bersama-sama dengan orang-orang yang mendapatkan kenikmatan dari Allah. Siapa mereka itu? Minan nabiyyin, para nabi. Ya, maka orang-orang yang taat dan patuh kepada Allah itu akan bersama-sama dengan para nabi nanti. Ya, para nabi adalah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah. Was-shadiqin, para penegak kebenaran, para penegak kejujuran. Ya, siapapun orangnya yang menegakkan kebenaran, menjunjung tinggi kejujuran, maka mereka nanti akan bersama-sama dengan orang-orang yang berlaku jujur di akhirat nanti. Wasyuhada, dan orang-orang yang mati syahid. Orang-orang yang mati syahid itu artinya orang-orang yang gugur di medan perang karena membela agama Allah. Dan mereka ikut berperang dalam rangka membela agama Allah, lalu kemudian mereka ditakdirkan oleh Allah meninggal. Nah, itu yang kemudian oleh oleh Allah disebut orang yang syahid, orang yang mati karena membela agama Allah. Orang-orang yang mati syahid itu nanti langsung surga, kecuali nek duwe utang. Nah, nek duwe utang iki menjadi ganjalan. Karena itu ketika orang itu berhutang, berapapun kalau akadnya itu hutang, harus dikembalikan, harus dibayar.
Tapi kadang-kadang enggak, kadang-kadang orang itu justru malah rumongso gagah sekarang ini kalau punya hutang. Padahal Rasulullah membimbing kita supaya kita ini berlindung diri dari hutang, ya, berlindung kepada Allah dari hutang itu. Nah, para jamaah sekalian rahmatullah, wassolihin, dan bersama orang-orang yang soleh. Orang-orang yang soleh itu adalah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah. Jadi para nabi, para penegak kebenaran, para penegak kejujuran, para syuhada, para solihin, ini orang-orang yang soleh, hamba-hamba Allah yang soleh. Nah, mereka-mereka itulah yang akan menjadi pendamping kita kalau kemudian orang itu berlaku jujur, berlaku benar dalam kehidupannya, ngomongnya benar, yang dilakukan dalam kesehariannya adalah perilaku-perilaku yang sesuai dengan petunjuk kebenaran yang datang dari Allah. Nah, para jamaah sekalian rahmatullah, lalu Allah lanjutkan dalam firman-Nya itu, fahasuna ulaika rafiqa. Maka para nabi, para penegak kebenaran, para syuhada, orang-orang yang soleh itu adalah teman-teman yang terbaik di sisi Allah. Masya Allah. Nah, itulah sesungguhnya yang akan Allah berikan kepada para penegak kebenaran, para penegak kejujuran itu. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu mendapatkan gelar Al-Amin karena Nabi itu adalah orang yang jujur. Nabi itu adalah orang yang menegakkan kebenaran. Ya, beliau adalah orang yang jujur. Beliau adalah orang yang berlaku benar dalam kehidupan. Oleh sebab itulah maka Nabi itu menjadi uswatun hasanah, contoh yang baik bagi orang-orang yang beriman. Para jamaah sekalian rahmatullah, dalam hal omong, Nabi mengatakan, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyakul khairan. Siapapun orangnya yang mengaku, yang menyatakan beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, kalau ngomong yang baik, maksudnya ngomong yang baik adalah ngomong yang benar, bukan ngomong yang penuh dengan kebohongan, bukan ngomong yang penuh dengan kedustaan. Orang yang berlaku jujur itu dalam segala aspek hidupnya akan selalu berlaku jujur. Ketika dia berbisnis secara jujur, menimbang, menakar, mengukur akan dilakukan dengan kejujuran, tidak akan dikurangi timbangan itu, tidak akan dikurangi takaran itu, tidak akan dikurangi ukuran itu. Mohon maaf, saya itu pernah bertanya kepada seorang penjual buah. Waktu itu berada di pinggir jalan, bawa ronjot, jual buah apel. Lalu saya minggir. Kemudian saya tanya, Bapak, apelnya ini 1 kilonya berapa? Sekian. Lalu saya bilang, kok mahal Pak? Jawabannya apa? Jawabannya begini, Pak, timbangan saya ini benar, tapi cara Jawa ngomong, timbangan kula niki bener lho Pak. Loh, kula niki mboten takon timbangane, kula niki takon regane. Nggih Pak, timbangan kula niki bener. Timbangan saya itu benar, artinya tidak dikurangi. Nah, kalimat yang semacam itu akan bisa melahirkan pandangan di luar beliau, bisa jadi kemudian tidak benar. Itu, ya, itu bisa jadi begitu. Tuh. Nah, para jamaah sekalian rahmatullah, jadi orang-orang yang beriman itu diperintah oleh Allah untuk bisa berlaku benar dalam kehidupannya. Di dalam surat Al-Ahzab ayat nomor 70, Allah menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, wa qulu qaulan sadida, dan katakanlah oleh kalian semua dengan perkataan yang benar. Artinya jangan berlaku dusta, jangan berlaku bohong. Para jemaah sekalian, kalau kita melihat ada orang jualan, lalu yang bersangkutan berlaku jujur, mesti akan dikunjungi banyak orang, mesti pembelinya banyak.
Ya. Jadi dia jujur, barangnya baik, harganya sesuai, mesti dia akan dikunjungi banyak orang. Di pasar Gresik itu ada dulu itu seorang ibu yang menjual ya pakaian semacam kaos, singlet dan lain-lain itu tidak ada nilai tawar. Bu, kaos ini harganya berapa? Sekian. Tidak bisa kurang. Di sini harganya pas, Pak. Tidak ada tawar menawar. Tapi barangnya bagus. Nah itu, ya cepat laris, cepat laris. Jadi orang itu kalau kemudian melaksanakan dengan baik, ya barang yang dijualnya juga baik, ngomong ayo maka fa insyaallah apa yang ia usahakan itu akan penuh dengan keberkahan dan insyaallah usahanya itu akan selalu sukses. Tapi ketika orang itu tidak jujur, ketika orang itu berlaku bohong, maka di sana mesti akan tersebar kepada yang lain. Misal orang itu kemudian pada saat menimbang, timbangannya tidak benar, ya maka orang yang membeli ini mesti akan menyampaikan informasi kepada orang yang lain. Jangan beli di sana, saya kemarin dulu beli di sana itu timbangannya tidak pas, begitu nanti, ya. Nah, kalau itu getok tular ke sana kemari, maka pada akhirnya kemudian pembelinya semakin berkurang dan berkurang. Ketika pembeli itu semakin berkurang, praktis nanti barang yang dijual tidak akan laku dan akhirnya bisa bangkrut. Nah itu. Nah, jadi para jamaah sekalian rahmatullah, Allah menyatakan ittaqullah wa qulu qawlan sadida. Bertakwalah kamu kepada Allah dan praktekkan dalam kehidupanmu. Kalau ngomonglah yang benar, ngomonglah yang jujur. Jangan ada muatan yang penuh dengan kedustaan. Para jamaah sekalian rahimakumullah, di dalam sebuah hadis muttafaqun alaih, Ani bin Mas'ud radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Ibnu Mas'ud, ya. Ibnu Mas'ud itu salah seorang sahabat Nabi. Sahabat itu dalam istilah ilmu hadis adalah orang Islam yang pernah hidup ketemu dengan Nabi. Itu istilah dalam ilmu hadis itu namanya sahabat. Apakah itu orang lain, apakah itu keluarganya sendiri termasuk istrinya sendiri, kalau mereka itu pernah ketemu Nabi dan menyatakan keislamannya, maka itu sahabat namanya, ya. Ani bin Mas'ud radhiyallahu an, dari Ibnu Mas'ud semoga Allah meridainya, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ia mengatakan, beliau bersabda, ya, ini omongannya Nabi ini, inna sidqa yahdi ilal birri, sesungguhnya kejujuran itu, kebenaran itu akan menunjukkan kepada kebajikan, kepada kebagusan. Wa innal birra yahdi ilal jannah, dan sesungguhnya kebajikan itu, kebaikan itu akan mengantarkan ke dalam surga. Ya, di dalam Al-Qur'an itu ada ayat a'udzubillahi minasyaitonirrajim, lan tanalul birra, kamu tidak akan mendapatkan kebajikan. Ibnu Abbas ketika menjelaskan al-birra di situ ai al-jannah, kamu tidak akan mendapatkan surga Allah hatta tunfiku mimma tuhibbun, selagi kamu tidak mau menginfakkan sebagian rezeki yang kamu cintai dari apa-apa yang kami berikan kepada kamu. Kita ini semua mendapatkan karunia Allah yang lazim disebut dengan rezeki. Di antara rezeki yang kita miliki itu ada kadang-kadang yang paling kita senangi, ya, ada yang paling kita senangi. Nah, ketika ada yang paling kita senangi, ini tolak ukur keimanan di situ. Mana yang lebih diutamakan, cinta kepada Allah atau cinta kepada barang yang disenangi itu?
Ketika ayat lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, seorang sahabat Nabi yang bernama Abu Tolha. Abu Tolha itu seorang sahabat Nabi dari kalangan kaum Ansor. Kaum Ansor itu orang-orang Islam yang berasal dari Madinah. Nah, sahabat Nabi yang namanya Abu Tolha itu orang yang paling kaya. Ya, sahabat Nabi dari kaum Ansor yang paling kaya itu Abu Tolha. Nah, Abu Tolha ini punya banyak kebun kurma. Di antara kebun-kebun kurma yang dimiliki oleh Abu Tolha ini, ada satu kebun kurma yang paling disenangi, yaitu Bairoha. Nah, di dalam kebun kurmanya itu ada sumur. Nabi SAW sering masuk ke dalam kebun kurmanya Abu Tolha yang namanya Bairoha itu untuk ambil air diminum. Ketika Allah turunkan ayat kepada Nabi lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, Abu Tolha ini sangat paham. Lantas Abu Tolha ini langsung menghadap kepada Nabi, ya Rasulullah, di antara kebun kurma yang aku miliki, ada yang paling aku senangi, yaitu Bairoha. Maka dengan turunnya ayat itu, ya Rasulullah, sekarang juga kebun kurmaku itu aku serahkan kepada Rasulullah untuk agama Allah. Oleh Rasulullah diterima. Lalu oleh Rasulullah disarankan untuk diberikan kepada kerabatnya. Karena memang ketika orang itu mau menginfakkan sebagian rezekinya di jalan Allah itu, petunjuk Allah pertama itu lil walidain. Ini surat Al-Baqarah ayat 215. Para sahabat Nabi bertanya kepada Nabi bagaimana cara menyalurkan infak. Maka kemudian ayat itu turun. Pertama lil walidain, orang tua dua. Kedua orang tua, jujuk dulu. Ya, kedua orang tua. Jangan sampai kemudian orang tua lantas tidak mendapatkan perhatian dari anak. Lalu yang kedua, ya, wal akrobin, kerabat. Kerabat itu bisa saudara, kakek, nenek, paman, bule, itu termasuk kerabat. Nah itu, kalau misalnya orang mau infak, lihat dulu kedua orang tuanya. Kalau orang tuanya sudah dipandang cukup, tidak membutuhkan, ya, nah, berikutnya kemudian kerabat, ya, kerabat. Di antara saudara itu bisa jadi ada yang sukses semua, tapi kadang-kala ada juga salah satu di antara beberapa saudara yang ada itu ditakdirkan tidak sama nasibnya. Anak pertama, kedua, ketiga sukses, keempat tidak sukses. Ada yang anak pertama dan ketiga sukses, kedua tidak. Kadang-kadang begitu. Nah, oleh karena itu ketika di antara saudara-saudara itu ditakdirkan oleh Allah dalam keadaan cukup, maka para jamaah sekalian, ketika orang itu menyalurkan infaknya, ini Allah memberikan petunjuk lil walidain dulu, berikutnya baru wal akrobin, kerabat. Apa hikmahnya? Hikmahnya supaya hubungan kekerabatannya itu tidak putus. Sebab kalau misalnya orang itu, katakan dalam satu keluarga, kakak adik, lalu komunikasinya tidak intens, tidak sambung, ini bisa jadi kemudian akan putus hubungan kekerabatan, sehingga muncul unen-unen di kalangan masyarakat itu, wong liya iso dadi dulur, dulur iso dadi wong liya. Dulur iso dadi wong liya mergo padha statese. Bisa jadi padha sekolahe, padha sugine. Nah, sementara sesama saudara kandung misalnya, karena mungkin yang satu sekolahnya tidak imbang dengan dia, lalu dari sisi sosial ekonomi juga berbeda. Nah, ini kadang-kadang kemudian timbul kesenjangan. Ya, katakan misalnya ada saudara yang dipandang ekonominya paling bawah. Ini kalau misalnya mau silaturahim kepada saudara yang ekonominya dipandang lebih tinggi, ini kadang penuh dengan perasaan.
ya malu, ya ini, ya itu. Jangan-jangan nanti kalau saya ke sana dianggap mau pinjam, mau minta, mau ini dan seterusnya. Akhirnya kemudian karena dihantui perasaan seperti itu, walhasil nggak jadi silaturahim. Nah, ketika sekali, dua, tiga, empat kali tidak bersilaturahim, suwe-suwe wegah silaturahim. Dalam kondisi seperti itu tidak mustahil kemudian terputuslah hubungan kekeluargaan. Nah, itulah sebabnya maka Allah memberikan tuntunan. Ketika di antara saudara itu ada yang ditakdirkan sukses, maka yang belum sukses itu hendaknya disantuni. Saya pernah para jamaah sekalian rahmatullah, ada ketika itu tahun 70-an, ketika saya masih sekolah di SLTA, ada Chinese itu yang waktu itu kondisi ekonominya lemah, itu di backup terus sama saudaranya, kasih belum modal, gagal, lain waktu kasih lagi gagal, lain waktu kasih lagi gagal. Setelah 3 kali gagal, lalu kemudian wis rupanya kamu tidak jodoh untuk berusaha, ikut saya saja, ikut jadi pegawainya, dibayar sebagaimana biasa. Nah, seperti itu ya. Nah, itu namanya saling menguatkan dalam satu keluarga. Patut untuk dicontoh ya, patut untuk dicontoh. Para jamaah sekalian rahmatullah, jadi Rasulullah mengatakan inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Sesungguhnya kejujuran itu akan mengantarkan kepada kebajikan, dan kebajikan itu akan mengantarkan kepada surga. Wa innar rajula la yasduqu hatta yuktaba indallahi siddiqa. Sesungguhnya seseorang yang betul-betul berlaku jujur, maka orang itu akan senantiasa dicatat di sisi Allah sebagai orang yang baik, orang yang jujur. Nah, sebaliknya para jamaah sekalian rahmatullah, wa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Lawan dari kejujuran itu adalah dusta, bohong. Ya, dusta, bohong. Wa inna sidqa wa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Dan dusta itu akan mengantarkan pelakunya kepada dosa. Wa innal fujur yahdi ilan nar, dan dosa itu akan mengantarkan pelakunya kepada neraka. Nah, para jamaah sekalian rahmatullah, karena itu terutama di era seperti sekarang ini, kita hendaknya betul-betul senantiasa ingat kepada pesan Allah di dalam surat At-Tahrim ayat nomor 6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Al-ayat. Hei orang yang beriman, jagalah dirimu, jaga pula keluargamu. Jangan sampai terjerumus ke dalam neraka. Para jamaah sekalian, mustahil orang itu ya ketika ayat itu turun kepada Nabi Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an, salah seorang sahabat Nabi yang sekaligus juga mertuanya Nabi, karena anaknya Nabi yang namanya Hafsah setelah ditinggal suaminya gugur di medan perang dalam keadaan syahid, kemudian dinikahi oleh Nabi. Dan Umar adalah khalifah kedua sesudah Abu Bakar. Nah, Umar ini, para jamaah sekalian rahmatullah, ketika ayat itu turun kepada Nabi, kemudian mendatangi Nabi, terus bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, naqi anfusana fa kaifa lana bi ahlina. Wahai Rasulullah, kami bisa menjaga diri kami ya untuk tidak terjerumus ke dalam neraka. Karena Umar itu tauhidnya kuat banget, sehingga setan dulu tidak berani mendekat Umar, kata Nabi. Bayangkan itu ya. Para jamaah sekalian rahmatullah, maka kemudian Umar bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, naqi anfusana fa kaifa lana bi ahlina. Wahai Nabi, kami bisa menjaga diri kami, tapi bagaimana kami bisa menjaga keluarga kami untuk tidak terjerumus ke dalam neraka? Qala alaihi salam. Kemudian
Nabi SAW menjelaskan kepada Umar, tanhawunna amma nahakumullahu an. Umar, kamu harus mencegah manakala kamu melihat, kamu mengetahui ada keluargamu, keluarga di situ ya istri yo anak, akan melakukan perbuatan dosa. Kamu harus cegah ketika ada anggota keluargamu, lebih khusus anak, akan berbuat dosa. Cegah, hentikan, jangan boleh. Nah, berikutnya dinasihati yang baik. Ya, lalu wa ta'murunahunna bima amarakumullahu bih, dan perintahkan keluargamu untuk melaksanakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah untuk dikerjakan. Nah, itulah cara untuk menjaga keluarga, kata Nabi. Para jamaah sekalian, tetapi pertanyaannya, mungkinkah seseorang itu bisa menjaga keluarganya untuk tidak terjerumus ke dalam dosa? Sebaliknya, memerintah keluarganya untuk bisa melakukan perintah sesuai petunjuk agama? Tentu hal itu tidak mungkin apabila tidak mengetahui mana benar, mana salah, mana halal, mana haram, mana baik, mana buruk, ya, mana petunjuk, mana bukan, tanpa mempelajari petunjuk-petunjuk agama. Itulah sebabnya maka para jamaah sekalian rahmatullah, setiap kita orang yang beriman diperintahkan untuk mempelajari petunjuk-petunjuk agama itu supaya nanti bisa mengenal ini benar, ini salah, ini halal, ini haram, ini baik, ini buruk, ya, ini petunjuk, ini bukan. Nah, itu dengan mempelajari petunjuk agama maka dia akan tahu, bisa membedakan oh mana yang benar, mana yang salah, akan ketahuan. Nah, para jamaah sekalian rahmatullah, nah, selanjutnya wa innar rajula la yakdzibu hatta yuktaba indallahi kadzaban. Seseorang itu kalau kemudian membiasakan diri berbuat dusta, maka dia akan dicatat oleh Allah sebagai pembohong. Naudzubillah min dzalik. Para jamaah sekalian rahmatullah, hikmah orang yang berlaku benar, hikmah orang yang berlaku jujur, dikatakan dalam sebuah hadis, ya, an Abi Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma qala khafidtu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam da ma yuribuka ila ma yuribu. Nah, Ali bin Abi Thalib ini menceritakan Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan da ma yuribuka ila ma yuribu, tinggalkan apa-apa yang meragukan kamu. Sesuatu yang kita ragu harus kita tinggalkan, jangan dilanjut, ya. Nah, lalu kita beralih kepada hal yang tidak meragukan, ya, hal yang tidak meragukan. Jadi pada saat sekalian rahmatullah, misalnya sekarang seseorang melakukan sesuatu, ya, tapi dia kemudian ragu-ragu, iki mau ya apa ya? Nah, lebih baik ditinggal, jangan diteruskan, jangan melakukan sesuatu yang meragukan, ya. Nah, selanjutnya fa inna sidqa tuma'ninatun, karena sesungguhnya kejujuran, kebenaran itu akan membawa ketenangan hati dan ketenangan pikir. Orang yang berlaku jujur, orang yang berlaku benar, tidak melakukan hal-hal yang tidak benar, lalu dituduh melakukan tindakan yang tidak benar, dia tidak akan pernah terpengaruh, dia tidak akan pernah tergoda. Katakan orang itu tidak berbuat melanggar hukum, tidak korupsi, dituduh korupsi, ya, maka dengan tuduhan apapun yang bersangkutan tidak akan pernah hatinya gelisah, tidak akan pernah pikirannya kacau, dia akan tenang hadapi itu karena dia tidak berbuat. Tapi ketika orang itu misalnya menyembunyikan kejujurannya, kebenarannya, ketika ditanya, digencar, pada akhirnya mesti tidak kuat, mesti akan berkata sesuai dengan hati nuraninya, ya, itu. Maka Rasulullah mengingatkan fa inna sidqa tuma'ninatun wal kadhiba ribatun. Sebaliknya, dusta itu justru akan membuat hati pikiran itu gelisah, tidak enak. Para jamaah sekalian rahmatullah,
Di dalam hadis riwayat Muslim, an Abi Thabit wakila Abi Sa'id wakila Abil Walid Sahal bin Hunayf wa Badri radhiyallahu anan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man sa'alallaha ta'ala asyhada bisidqin, siapapun orangnya, ya, laki ataupun perempuan yang memohon kepada Allah, ya, yang dimohonkan adalah asyhadata, yaitu kepingin mati syahid, bisidqin, dan permohonannya itu benar-benar, dia sangat mendambakannya supaya bisa gugur dalam keadaan syahid. Ballaghahullahu manazilash syuhada, maka Allah nanti akan menetapkan orang itu, mentakdirkan orang itu dalam keadaan syahid, ya. Wa in mata ala firasyi, sekalipun yang bersangkutan itu mati di atas ranjangnya, ya, tidak mati di medan perang, tapi dia sangat mendambakan agar bisa mati syahid, selalu mohon kepada Allah. Di dalam Al-Quran ada ayat doa yang terkait dengan permohonan untuk mati syahid itu. Rabbana amanna, ya, faktubna ma'asyahidin. Ini surat Al-Maidah ayat nomor 83. Ya, di dalam surat Al-An'am ayat nomor 53 juga seirama. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasula faktubna ma'asyahidin. Itu surat Al-An'am ayat nomor 53. Ya. Jadi ia memohon kepada Allah, Rabbana amanna, wahai Tuhan kami telah beriman, kami telah membenarkan syariatmu, kami telah mengamalkan perintahmu, menjauhi larangan. Faktubna ma'asyahidin, catatlah kami, masukkanlah kami ya Allah bersama-sama orang yang syahid. Artinya orang-orang yang mati syahid dalam kehidupannya. Nah, kalau orang itu senantiasa mendambakan dirinya sebagai syahid, kata Rasulullah SAW, man sa'alallaha ta'ala syuhada'a asyhada bisidqin ballaghallahu manazilash syuhada. Kalau orang senantiasa mendambakan, merindukan mati syahid, maka nanti Allah itu akan takdirkan dia dalam keadaan syahid. Wa immata ala firasyi, sekalipun dia itu mati di atas ranjang. Nah, para sahabat sekalian rahmatullah, disinilah pentingnya kita berlaku jujur, ya. Orang yang berlaku jujur itu insya Allah akan disenangi teman, akan disenangi tetangga, akan disenangi orang banyak, ya. Orang yang berlaku jujur mesti akan disenangi banyak orang. Di samping itu, yang lebih penting lagi adalah dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu hikmah dari berlaku benar, berlaku jujur. Nah, seyogyanya setiap orang-orang yang beriman kepada Allah itu senantiasa berupaya untuk mengabdikan dirinya dalam hal menjadi penegak kebenaran, penegak kejujuran. Sebab kalau misalnya orang itu berlaku jujur, insya Allah hatinya, pikirannya tenang, nggak ada beban apa-apa, karena dia tidak melakukan sesuatu yang menyalahi aturan. Tapi ketika orang itu sekalipun kelihatannya tenang, kalau dia menyalahi aturan, mesti hati dan pikirannya gelisah. Mesti hati dan pikirannya gelisah. Karena itu marilah kita mempraktekkan petunjuk agama dalam kehidupan kita. Salah satu di antaranya adalah membiasakan diri berlaku jujur, berlaku benar. Fa insyaallah Allah akan merahmati dan memberkahi hidup kita. Para jamaah sekalian, karena sudah masuk waktu Isya, demikianlah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala mengantarkan kita untuk menjalani hidup dan kehidupan ini, termasuk golongan orang-orang yang bisa berjuang menegakkan kejujuran, menegakkan kebenaran semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian kurang dan lebihnya maaf.
Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.